Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih. Kementerian Pendidikan akhirnya mengeluarkan juknis baru, tepatnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4 Tahun 2025. Dan secara resmi tertuang perubahan jadwal pencairan tunjangan profesi guru termasuk triwulan 1. Nah, berbicara tentang juknis, sekarang sudah ada juknis baru. Sebelumnya Bapak Ibu kita lihat juknis yang berlaku sebelumnya, itu Permendikbud 45 2023. Jadwal penyaluran tunjangan profesinya tunjangan profesi gurunya itu seperti apa? Mari kita cek dulu ya regulasi sebelumnya. Supaya kita lihat titik perbedaan Bapak Ibu. Kita bisa mengkomparasi antara juknis lama dengan juknis baru di mana perbedaannya. Nah, ini dia Bapak Ibu tabelnya. Di juknis lama di Permendikbud 45, ini jadwal pembayaran tunjangan profesi guru triwulan 1 disebutkan mulai bulan April kan Bapak Ibu. Ini juknis yang lama. Nah, sekarang kita lihat juknis baru Bapak Ibu. Nah, juknis baru itu di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025. Di sini ada perubahan jadwal, kita cek ya kolomnya atau tabelnya. Ini dia Bapak Ibu, kita langsung ke tabelnya. Nah, Bapak Ibu, jadwal pembayaran ya untuk tunjangan profesi guru di sini disebutkan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan langsung ke guru dengan jadwal pembayaran sebagai berikut. Pembayaran triwulan 1 dimulai bulan Maret Bapak Ibu. Jadi percepatan memang Bapak Ibu. Kalau regulasi sebelumnya itu mulai April, nah sekarang ini mulai Maret nih Bapak Ibu. Jadi kalau di Naungan Kemenak itu bahkan sudah ada edarannya paling lambat 24 Maret untuk pencairan Januari Februari kayak TPG, karena di Naungan Kemenak kan memang regulasinya memungkinkan per bulan nih. Kalau Kementerian Pendidikan tidak, itu harus triwulanan ya. Makanya disebutkan pembayaran triwulan 1 mulai bulan Maret. Nah, menariknya di bulan Maret ini akan dibayarkan triwulan Januari, Februari, Maret Bapak Ibu. Nah, kita tunggu semoga ini terrealisasi. Yang paling penting adalah validasi rekening kita di InfoGTK itu cepat dan cepat validnya, karena transfernya akan dilakukan oleh kementerian Bapak Ibu langsung ke rekening guru masing-masing seperti itu. Nah, jadi kita berharap nih apa yang disampaikan Pak Menteri sekali lagi cair sebelum Lebaran itu terrealisasi Bapak Ibu ya. Nah, sejauh ini update terkait tunjangan profesi guru naungan Kemenak dan Kementerian Pendidikan seperti apa? Ya, kita cek update-nya Bapak Ibu. Kalau di Kemenak itu sudah ada edarannya, kalau rekan-rekan guru naungan Kementerian Pendidikan itu masih berputar di InfoGTK. Kita bahas update-nya Bapak Ibu. Nah, seperti apa update-nya? Kita mulai dari Kemenak Bapak Ibu ya. Kementerian Agama itu sudah ada berita baik, bahkan nentuin tanggal nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada edaran dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam per 3 Maret kemarin keluar edarannya yang ditujukan kepada Kanwil Kemenak Provinsi, kemudian Kabid Penma, Pakis, Pendis seluruh Indonesia. Kita mulai dari Kemenak dulu ya, baru sebentar kita bahas untuk Kementerian Pendidikan seperti apa. Nah, kita baca isi suratnya. Sehubungan dengan proses pencairan tunjangan profesi guru Januari-Februari, kami instruksikan kepada seluruh kepala bidang pendidikan madrasah untuk segera melakukan penyesuaian data guru pada aplikasi EMIS GTK mulai tanggal 4 Maret mulai hari ini nih. Nah, dalam rangka menjamin kelancaran TPG, mohon segera dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Melakukan proses penyesuaian data termasuk pengaturan status keaktifan guru, penyesuaian data guru mutasi, ajuan penerbitan NRG bagi lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik, serta penginputan jadwal mengajar dan beban kerja guru. 2. Batas akhir penyesuaian data adalah 15 Maret 2025 sehingga surat keputusan analisis kelayakan tunjangan periode Januari-Februari akan di-generate otomatis melalui aplikasi EMIS pada tanggal 15 sampai 17 Februari. Seluruh kepala bidang serta pihak terkait diharapkan mengambil langkah-langkah cepat dan taktis guna memastikan pencairan TPG dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 Maret 2025. Poin ketiga, ini menarik nih Bapak Ibu. Bahkan ada penekanan dari Kementerian Agama untuk kanwil di daerah untuk pencairan tunjangan profesi guru ya untuk periode Januari Februari selambat-lambatnya 24 Maret 2025. Ini tentu berita baik nih untuk guru-guru naungan Kemenak ya.
terkait tunjangan profesi guru, artinya paling lambat 24 Maret TPG Januari Februarinya sudah masuk ke rekening. Nah, untuk Bapak Ibu guru non Kementerian Pendidikan, ya, mungkin bertanya, kok bisa ya Januari Februari? Kalau di Kemenak memang itu Bapak Ibu memang juknisnya bisa bulanan, jadi tidak mesti triwulanan seperti Kementerian Pendidikan, harus lengkap Januari Februari Maret ya. Oke, ini update-nya untuk Kementerian Agama ya, guru-guru madrasah. Selamat nih, tinggal nunggu tanggal 24, semoga prosesnya lancar. Sekarang kita ke naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, teman-teman guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya. Oke, seperti apa update-nya? Mari kita cek. Nah, sejauh ini per tanggal 4 Maret di Info GTK itu Bapak Ibu sudah muncul nih validasi rekening. Ini Bapak Ibu harus lalui tahapan penting ini nih, karena skema penyaluran tunjangan profesi guru saat ini kan itu untuk naungan Kementerian Pendidikan menggunakan skema transfer langsung. Itu sudah fix, itu sudah confirm bahwa transfer langsung dari pusat ke rekening guru. Jadi enggak transit lagi di daerah. Nah, terkait hal ini Kementerian Pusat tentu butuh rekening nih untuk transfernya. Nah, itu diinput oleh pihak daerah Bapak Ibu ya. Kemarin kan sempat panik nih guru-guru, gimana cara input nomor rekening. Padahal faktanya guru-guru nggak perlu input rekening sebenarnya, yang perlu menginput adalah daerah atau dinas pendidikan dalam hal ini terkait ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dinas pendidikan atau daerahnya sudah nginput nomor rekening Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu lakukan di Info GTK-nya adalah validasi nomor rekening. Validasi ini adalah ngecek ulang apakah nomor, nama, dan nama bank sudah sesuai nih dengan rekening Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu buka di Info GTK akan tampil seperti ini, tampil nomor rekeningnya Bapak Ibu. Ini kami tutupi ya untuk menjaga privasi. Yang pasti tampil nomor rekening, nama pada rekening, dan bank BPD, nama bank ya. Kalau BPD, BPD, kalau BRI, BRI. Nah, cek Bapak Ibu, kami rekomendasikan, kami sarankan cek berkali-kali nih kalau perlu. Cek and recheck lagi, memastikan betul nomornya sudah tepat, banknya sudah tepat, namanya sudah tepat. Kalau perlu panggil bantuan dari keluarganya Bapak Ibu, entah istri atau suami, untuk ngecek sama-sama ya, karena ini fatal Bapak Ibu ketika salah nih nomor rekeningnya. Fatal dalam artian tentu akan ada proses lanjutan lagi mungkin ketika salah transfer ya, seperti itu, atau tidak ditransfer. Nah, jadi amannya cek and recheck. Nah, di bagian bawah ketika Bapak Ibu lihat nomor validasi rekening, itu ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Untuk rekan-rekan guru, ada 3 tahap yang Bapak Ibu harus baca baik-baik, kemudian lakukan dengan saksama, hati-hati ya, dan cek and recheck. Tahap 1 itu adalah memastikan apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda. Ada 2 opsi, ya atau tidak. Kalau memang Bapak Ibu pilih ya, artinya Bapak Ibu sudah mengkonfirmasi nomor rekening, nama, dan nama bank sudah tampil, yang tampil sudah cocok nih. Kalau sudah, pilih konfirmasi kepemilikan rekening. Nah, saat ini banyak teman-teman yang ngeluhin ya bahwa kok belum bisa diklik konfirmasi ya. Nah, ini sepertinya memang dari sistem Bapak Ibu, karena bukan cuma Bapak Ibu yang belum bisa klik konfirmasi, teman-teman guru yang lain juga banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi it's okay, menurut kami tunggu saja. Kita besok atau mentar malam dicoba lagi, karena kan ini masih validasinya uji coba juga nih. Tapi kalau bisa dikonfirmasi, dia konfirmasi saja Bapak Ibu menurut kami. Karena meskipun uji coba, ini sudah gambaran umum dari validasi Info GTK. Nah, setelah Bapak Ibu klik konfirmasi rekening, itu ada tahap 2-nya nih. Tahap 2 yaitu apakah betul ini adalah rekening gaji Anda? Ya, pilihannya 2. Yang pertama, ya ini rekening gaji yang selama ini digunakan untuk menerima gaji dari Pemda. B, ini bukan rekening gaji yang digunakan selama ini untuk penyaluran tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya. Kalau sudah cocok, pilih ya. Nah, tahap 3 nih, Bapak Ibu harus baca baik-baik karena di situ ada konsekuensi nih. Tahap 3 adalah pernyataan persetujuan. Kalau Bapak Ibu sudah cek, sudah cocok nomor rekeningnya, itu Bapak Ibu harus klik saya menyetujui.
bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi guru. Saya memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul apabila terjadi permasalahan pada rekening ini selama proses penyaluran tunjangan. Selain itu, saya berkomitmen untuk tidak mengubah rekening setidaknya dalam 1 semester sesuai dengan periode penerbitan SKTPG. Ya, di sini ada redaksi memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul. Nah, konsekuensinya apa? Ya, tentu Bapak Ibu tidak akan menerima TPG-nya, mungkin akan lambat, mungkin juga akan di-cancel atau seperti apa. Kalau di-cancel sepertinya mungkin tidak, tapi mungkin akan lambat. Namanya salah rekening itu tentu ada konsekuensinya. Penyalurannya tidak lancar seperti itu. Jadi sekali lagi kami rekomendasikan, kami sangat menekankan sebelum Bapak Ibu klik konfirmasi, cek lagi nomor rekeningnya sudah cocok nomornya, namanya atau nama banknya seperti itu. Baru setelah yakin 100%, hakul yakin, pilih saya menyetujui lalu konfirmasi penggunaan rekening. Ini belum bisa dikonfirmasi karena yang tahap 1 tadi belum dikonfirmasi ya, seperti itu. Nah, kita harapkan semoga untuk undang-undang Kementerian Pendidikan Dasar Menengah terrealisasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa TPG cair sebelum Lebaran. Kalau Kemenak tadi itu sudah ada edaran nentuin tanggal ya, 24 Maret paling lambat sudah cair. Semoga di Kementerian Pendidikan juga sama seperti itu. Tapi di Kementerian Pendidikan sejauh ini belum ada edaran nentuin tanggal ataupun pernyataan dari kementerian terkait tanggalnya belum ada. Pernyataan dari Pak Menteri adalah sebelum Lebaran diupayakan cair. Ya, semoga terrealisasi ya di minggu ketiga Maret ini Bapak Ibu. Demikian informasi hari ini, update info GTK hari ini. Kita sharing diskusi di kolom komentar, tukar informasi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.